Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lanjut lagi materinya. Kali ini kita coba bahas terkait desain sistem. Ya, sebelumnya kita sudah bahas user flow, wireframe. Nah, hari ini kita coba bahas terkait desain sistem. Nah, apa itu desain sistem? Di sini dikatakan sebuah komponen yang dapat digunakan kembali untuk keperluan perancangan, pengembangan produk, baik dari sisi desain maupun dari kode program. Nah, jadi pada saat kita membuat sebuah aplikasi program atau membuat sebuah desain, gitu ya, desain enterprise ya yang sedang kita coba bahas, baik kita menggunakan Figma ataupun tool yang lain, ya, atau ketika membuat coding, maka ada sebuah komponen yang dapat digunakan kembali. Jadi maksudnya adalah kita dalam membuat sebuah sistem nantinya itu kita harus menyediakan dulu komponen-komponen yang dirasanya akan bisa digunakan secara berulang-ulang atau memang akan digunakan secara berulang-ulang. Katakanlah kasarnya gini, ketika kita mau menggambar kan kita harus menyediakan dulu pensil hitam, lalu pensil warna gitu kan. Misalkan kalau harus ada penghapusnya gitu ya. Nah, tool itu kan ketika kita mau menggambar apapun pasti kita akan menggunakan tool yang sama sehingga berulang. Nah, pada saat pembuatan desain pun sama. Kita misalkan nanti dalam proses pembuatan desain kan katakanlah pasti ada membuat sebuah tombol atau membuat inputan seperti text box atau ada header gitu kan. Biasanya kan kalau tampilan sebuah website ada headernya gitu kan. Nah, apakah itu akan digunakan atau bentuknya secara dari satu bagian ke bagian yang lain bentuknya apakah sama atau berbeda-beda? Kemungkinan kan kalau kayak text box atau kayak tombol button kan kemungkinan sama dari satu desain ke desain yang lain. Nah, makanya pada saat sebelum kita membuat sebuah desain sistem perlu kita membuat komponen terlebih dahulu. Ketika akan kita membuat desain butuh tombol, ya tinggal ambil saja yang sudah ada di komponen yang sudah kita siapkan. Nah, kenapa Pak nggak ngambil saja langsung dari toolnya kan ada, ya bisa seperti itu. Tapi kan kalau kita ngambil dari awal lagi, dari toolsnya lagi, kan kita harus nyeting ukurannya, warnanya, gitu kan. Nah, karena walaupun sama-sama warna merah atau sama-sama biru kan biasanya kalau di desain itu ada kodenya. Ketika berbeda kode kemungkinan pewarnaannya akan tidak sesuai. Istilahnya kita menghindari hal seperti itu dan untuk mempercepat proses kan kalau tinggal pakai yang ada, jadi kita nggak harus nyeting propertinya lagi, langsung tinggal pakai itu. Ya, jadi desain sistem itu kita menyediakan komponen yang dirasa bisa digunakan yang sifatnya sama, jadi bisa digunakan berulang-ulang. Atau ketika ada perbaikan, ya kita bisa gunakan kembali. Sehingga apa sih tujuannya? Ya membantu, mempermudah, mempercepat proses yang memang akan kita lakukan. Tujuannya sih itu. Gitu ya. Kenapa kita harus menyiapkan sebuah komponen yang digunakan? Gitu ya. Ya, walaupun dalam prosesnya ya balik lagi sesuai dengan style dari masing-masing orang enaknya seperti apa. Karena kan setiap orang punya gaya masing-masing dalam memproses sesuatu. Ya. Nah, desain UI bukan suka-suka. Perlu ada sistem supaya semua page ikut aturan baik dari sisi desain maupun dari sisi kode programming. Jadi ketika kita membuat sebuah desain itu kalau di sini bukan suka-suka atau istilahnya tidak semau kita sendiri gitu ya. Tapi kita harus mengikuti aturan agar semua desainnya itu bisa berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Atau ketika adanya perbaikan atau adanya penyesuaian itu bisa lebih memudahkan kita. Harapannya seperti itu ya. Maka di sini perlu adanya sistem supaya semua page ikut aturan yang baik. Intinya sih
agar dari satu tampilan ke tampilan yang lain itu istilahnya ya saling berkesinambungan gitu kan, sesuai, jadi enak dilihat secara desainnya karena memang aturannya sudah jelas. Jadi jangan sampai yang di sini buttonnya kecil-kecil, nanti di desain berikutnya buttonnya besar-besar gitu ya. Nah, istilahnya kan ada ketidaksesuaian mungkin itu hal-hal yang perlu kita ketahui. Nah, dalam proses pembuatan desain pun kalau boleh saya sarankan adalah kita memang harus mencari beberapa referensi atau melihat beberapa referensi karena kalau kita tidak melihat referensi-referensi mungkin kita akan kesulitan dalam pembuatan desainnya ya. Karena kan untuk membuat sesuatu kita butuh sebuah inspirasi. Nah mungkin dengan kita melihat referensi dari beberapa desain yang ada sesuai dengan desain yang akan kita buat kan itu bisa kita adopsi atau kita punya inspirasi dari beberapa desain itu kita coba kombinasikan jadilah desain yang kita akan buat. Misalkan seperti itu. Nah, di sini ada desainer dengan developer. Nah, dalam prosesnya mungkin desainer dengan developer itu harus saling klop. Ya, jadi jangan sampai bertentangan. Karena ketika desainer dengan developernya sudah tidak saling klop, maka ya susah. Tidak akan ada titik temu, tidak akan ada kesesuaian yang menyebabkan hasilnya tidak selesai-selesai. Gitu ya. Nah, maksudnya titik klop itu adalah ketika desainer membuat sebuah rancangan desain, maka di situ juga perlu disertakan mulai dari kalau warna merah itu dengan kodenya apa, lalu ukuran dari buttonnya itu berapa, agar ketika developer ini mengaplikasikannya ke sebuah tampilan program, itu hasilnya sesuai. Tapi kalau hanya desainernya nanti hanya membuat sketsa tanpa ada keterangan yang jelas, maka akan kesulitan nanti programmer dalam pembuatannya. Dengan demikian, kemungkinan ketidaksesuaian hasil akan bisa saja terjadi. Ya. Kalau memang prosesnya ya seperti itu. Nah, mungkin itu jadi satu perhatian juga ketika kalian ingin ada di sisi mana nih, kalian sebagai desainer atau sebagai developer. Maka itu perlu dikondisikan, perlu disesuaikan agar hasilnya bisa sesuai yang diharapkan. Karena kadang eh, orang yang membeli katakanlah melihat desainnya dulu, tapi tiba-tiba pas saat dibuat oleh developernya kok berbeda. Nah, maka ini harus ada saling kesinambungan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Nah, desain sistem itu tidak sama dengan UI kit katanya seperti itu. Desain sistem terdapat aturan kode untuk komponen library yang digunakan developer, sedangkan UI kit itu hanya berupa aturan desain saja. Jadi dalam prosesnya itu desain sistem itu terdapat aturan untuk penggunaan kodenya, penggunaan library-nya itu harus seperti apa. Tapi kalau UI kit itu hanya untuk desainnya saja, tidak sampai ke kode programnya. Mungkin ini ya perbedaan yang memang harus dicermati agar adanya kesesuaian antara satu proses dengan proses yang lain yang hasilnya bisa lebih maksimal. Nah, di sini ada keuntungan dari desain sistem. Nah, keuntungan ketika kita coba menerapkan desain sistem yaitu lebih konsisten ya hasil desain UI dan kode front end-nya. Ya karena tadi ada aturan ya ketentuan yang sudah jelas dan dari satu desain dengan desain yang lain itu kan menggunakan komponen yang sama sehingga mulai mungkin dari warna dan ukuran itu bisa sesuai. Berbeda dengan kalau kita tidak menggunakan komponen yang sebelumnya disiapkan ya. Nah, ini terus mempercepat proses kerja UI design dan developer ya karena ketika ingin membuat tombol ya udah ada tinggal ambil ukuran dan warna sudah disesuaikan ya jenis fontnya sudah disesuaikan tinggal pakai. Kalau tidak kan kita harus misalkan kita bikin 5 desain ya maka kita harus ngatur properti satu-satu karena kan setiap desain mungkin ada kebutuhan komponen-komponen yang berbeda-beda. Nah kalau kita udah siapkan komponennya
kita tinggal pakai saja, ya lebih mempercepat gitu ya. Terus dapat mengakomodir kebutuhan produk desain di masa depan yang mungkin bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang sekarang ini harus seperti apa. Nah, terus desain sistem sendiri ini tersusun dari 3 komponen, ada atom, molekul, dan organisme. Nah, kalau komponen atom sendiri itu terdiri seperti ini. Jadi atom itu adalah sebuah komponen yang memang masing-masing atau satu persatu, misalkan ini kayak untuk warna ketentuannya, lalu ada untuk bentuk input field-nya seperti apa, lalu bentuk ukuran fontnya, iconnya, nah ini buttonnya mau seperti apa. Ini adalah sebuah atom yang memang ini saling masing-masing, bukan saling satu, masing-masing ini ya untuk input field-nya, ini buttonnya gitu ya. Nah, itu adalah sebuah komponen atom. Jadi atom itu adalah masing-masing dari setiap komponen yang ada. Nah, sedangkan nah ini atom. Nah, sedangkan kalau molekul itu adalah sudah menjadi gabungan dari beberapa atom. Katakanlah kayak ini, istilahnya sudah ada penggabungan dari tipografi dengan icon gitu kan, atau ini ya icon dengan teks, nah ini dengan tombol dan sebagainya gitu ya. Jadi namanya molekul itu atom yang sudah memang digabungkan menjadi satu kesatuan ya. Dari beberapa atom itu didesain jadilah bentuk seperti ini. Nah, ketika sudah menjadi bentuk seperti ini ya, ini masuk menjadi sebuah komponen molekul ya. Jadi molekul seperti ini. Nah, ada yang komponen organisme. Kalau komponen organisme itu adalah gabungan dari beberapa molekul yang sudah dibuat sebelumnya, kayak header, kayak pop-up gitu kan. Nah, ini sudah digabungkan, jadi tinggal dipakai saja. Nah, itu ya 3 komponen dari desain sistem. Ini contohnya, nanti kalian bisa buka desain sistem repo, di mana di desain sistem repo ini ada beberapa contoh-contoh yang mungkin bisa kalian jadikan referensi dalam proses pembuatan sebuah desain aplikasi. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kalau yang ingin ditanyakan nanti boleh langsung saja ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.